Halo, kita kan sering banget ya dengar istilah negara maju atau ekonomi bertumbuh, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya artinya? Apa yang benar-benar jadi tolak ukur kesuksesan sebuah negara? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan besarnya. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau kita diminta menilai kemajuan suatu negara, apa sih yang pertama kali kepikiran? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira loh. Mungkin ya yang langsung muncul di kepala kita itu grafik ekonomi yang naik tajam, angka-angka besar yang kelihatannya keren banget di atas kertas. Tapi apa iya sesimpel itu? Apa kesuksesan sebuah bangsa cuma soal angka di grafik? Nah, jawaban yang paling umum dan paling sering kita dengar untuk pertanyaan tadi adalah soal pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, pertumbuhan ekonomi itu pada intinya cuma ngomongin soal kuantitas. Sesederhana apakah negara itu memproduksi lebih banyak barang dan jasa dari sebelumnya. Nah, alat ukur utamanya itu PDB atau Produk Domestik Bruto. Gampangnya, kue ekonomi negara kita makin gede nggak? Coba bayangkan pabrik-pabrik yang mesinnya nggak berhenti berputar, menghasilkan lebih banyak mobil, lebih banyak ponsel, lebih banyak makanan. Inilah mesin yang bikin angka PDB itu terus bergerak naik. Fokusnya cuma satu, output yang lebih banyak. Biar lebih gampang lagi, kita pakai analogi ya. Pertumbuhan ekonomi itu ibarat kita ngukur tinggi badan anak setiap tahun. Yang kita lihat cuma angkanya nambah atau enggak. Kita nggak peduli anaknya lagi senang, sedih, atau sehat. Pokoknya yang penting tambah tinggi. Nah, di dunia nyata, angka-angka kayak ginilah yang sering banget jadi headline berita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,01%. Artinya apa? Artinya tinggi badan atau kue ekonomi kita itu nambah sekitar 5% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Eits, tapi tunggu dulu. Kue yang lebih besar kan belum tentu berarti semua orang dapat bagian yang lebih enak atau bahkan lebih sehat. Nah, disinilah konsep kedua yang jauh lebih penting masuk, yaitu pembangunan. Ini nih pertanyaan krusialnya. Buat apa PDB meroket tinggi kalau ternyata warganya nggak makin bahagia, nggak makin sehat, atau pendidikannya gitu-gitu aja? Inilah yang membedakan negara yang cuma tumbuh dengan negara yang beneran maju. Nah, inilah dia pembangunan ekonomi, fokusnya itu geser total, dari kuantitas ke kualitas. Ini bukan lagi soal seberapa besar kuenya, tapi soal gimana caranya meningkatkan kualitas hidup semua orang, baik dari sisi ekonomi maupun sosialnya. Contoh nyatanya apa? Ya, infrastruktur yang kita rasain langsung. Jalanan yang mulus, sekolah yang bagus buat anak-anak kita, rumah sakit yang pelayanannya oke. Ini perbaikan nyata yang dampaknya langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita balik lagi ke analogi tinggi badan tadi. Kalau pertumbuhan itu cuma ngukur tinggi badannya, nah pembangunan itu kayak medical check-up lengkap. Kita lihat semuanya, gizinya cukup nggak? Pendidikannya gimana? Dia merasa aman dan bahagia nggak di lingkungannya? Jauh lebih dalam kan bedanya? Terus, gimana dong cara ngukur kesehatan sebuah negara? Nah, ada alat ukur keren namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini nggak cuma lihat duit, tapi juga lihat 3 hal penting. Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Misalnya gini, data IPM bisa nunjukin kalau rata-rata harapan hidup orang di Kabupaten Magelang itu bisa mencapai 73,56 tahun. Angka ini cerita yang jauh lebih kaya makna daripada sekedar angka PDB loh. Ini cerita tentang akses kesehatan, gizi, dan kualitas hidup yang nyata. Oke, sekarang kita udah pegang 2 konsep kunci ini, pertumbuhan dan pembangunan. Yuk kita sandingkan langsung biar makin jelas bedanya. Nah, ini dia, intinya. Di satu sisi, pertumbuhan itu fokusnya ke kuantitas. Jumlah produksi diukurnya pakai PDB, dan hasilnya belum tentu merata. Di sisi lain, pembangunan itu fokusnya ke kualitas hidup, diukurnya pakai IPM. Dan tujuan utamanya jelas, kesejahteraan buat semua. Ada satu kalimat keren yang merangkum ini semua dengan pas banget. Pertumbuhan adalah bahan baku yang penting, tapi pembangunan adalah tujuan akhirnya. Jadi kita butuh mesin ekonomi yang kenceng, betul, tapi mesin itu harus jalan ke arah yang benar, yaitu kesejahteraan bersama. Nah, ngomong-ngomong soal mesin ekonomi, ada satu mesin yang super kencang dan lagi mengubah semuanya, baik pertumbuhan maupun pembangunan. Apa itu? Ekonomi digital. Coba deh lihat di sekitar kita.
Mulai dari bayar kopi, pakai scan QR, pesan ojek online, sampai belanja di e-commerce. Teknologi digital ini lagi mengakselerasi perubahan ekonomi dan sosial dengan kecepatan yang luar biasa. Ini bukan lagi masa depan, ini udah sekarang banget. Khususnya di Indonesia, inovasi fintech atau teknologi finansial ini benar-benar meledak. Ada crowdfunding yang bikin kita bisa patungan modalin ide kreatif. Ada microfinancing yang kasih akses modal buat warung-warung kecil. Sampai pinjaman online yang buka pintu keuangan buat mereka yang dulu susah dapat akses ke bank. Ini semua adalah pembuka gerbang kesempatan ekonomi yang baru. Dan kalau kita bicara potensi, angkanya nggak main-main. Ekonomi digital Indonesia itu diprediksi bisa tembus lebih dari 4.500 triliun rupiah di tahun 2030. Wow, ini jelas mesin pertumbuhan yang super dahsyat. Tapi, ini pertanyaan besarnya. Apakah pertumbuhan raksasa ini bakal otomatis jadi pembangunan yang merata untuk semua? Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan kita kali ini dia. Mengukur kemajuan sebuah negara itu nggak bisa cuma dari angka PDB-nya aja. Kita harus berani lihat lebih dalam dan selalu bertanya, apakah kualitas hidup warganya beneran jadi lebih baik? Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan potensi ekonomi digital yang begitu dahsyat, mampukah kita sebagai bangsa mengarahkannya untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih.